Pemirsa Direktur dan Kepala Grup Departemen Kebijakan Internasional Bank Indonesia, Haris Munandar menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah tepat. Dia melihat kebijakan subsidi ternyata dinikmati kelompok yang tidak seharusnya. Haris menilai menurut Haris, sebagai negara, Indonesia tidak bisa hidup sendirian. Indonesia butuh kredibilitas agar para investor percaya bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan makroekonomi yang sehat. Untuk itu, APBN yang dikelola oleh pemerintah harus sehat dengan mengurangi subsidi diharapkan bisa menurunkan defisit fiskal ke level di bawah 3%. Sementara itu, PJS Vice President Corporate Communication Pertamina, Happy Wulansari mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM berdampak positif bagi keuangan Pertamina. Terlebih, menurutnya, momentum harga minyak mentah dunia masih mengalami penguatan hingga pertengahan tahun ini. Pertamina mencatat ada 14 proyek kilang yang ditargetkan rampung hingga tahun 2027. Adapun dana yang dibutuhkan mencapai 569,44 triliun rupiah. Dengan demikian, Happy menilai Pertamina relatif bakal memiliki perencanaan keuangan yang lebih lancar untuk mengembangkan proyek untuk menjadi portofolio perseroan. Kita lanjutkan berbincang bersama Pak Satya Wirayuda dan Mamit Setiawan. Tadi pertanyaan yang gantung ini menjadi pertanyaan publik begitu Pak Setiawan dan Pak Mamit. Ini saya ke Pak Setia dulu. Bicara tentang harga minyak dunia, Pak Yuda, Ya, ini bagaimana pemerintah bisa menjelaskan itu? kan sederhana saja sebetulnya. Kita beli minyak itu kan tidak harian, Pak. Ya, dan cara menghitung harga minyak dunia di dalam konteks APBN itu harus kita hitung full year, Pak, dalam satu tahun fiskal. Ya, Jadi kalau kita harga minyak dunia itu berfluktuasi, tapi tetap kita ngitungnya secara agregat gitu satu tahun rata-ratanya berapa. Nah, di dalam perkiraan ya apabila kemarin kan pernah di atas 100, 110, 120 kalau kita ingat ya, pada bulan Januari, Februari ya. Lantas sekarang di bawah 90. Jadi jangan dihitung hari ini. Jadi cara menghitungnya itu adalah apabila itu kita bikin rata-rata, karena kita kan mengeluarkan uang negara ini, ya, ya APBN. APBN kita mematok di tahun 2022 itu kan 63 US dollar per barel. betul. Nah, kalau kita hitung dengan estimasi ini kan sudah kurang berapa bulan ya, kini kurang sudah September, Oktober, November, Desember, kurang 3 bulan ya, 3-4 bulan lah ya. Itu dengan posisi harga minyak diperkirakan turun, ya turunnya tentunya dengan estimasi ya, itu tetap kisarannya di antara 97 sampai 99 US dollar dalam satu tahun. Jadi jangan dihitung sekarang 86 US dollar harus Ya, dibagi begitu jangan gitu. Dan sehingga yang dimaksud oleh pemerintah ya karena saya menyimak betul itu apabila kita menggunakan asumsi 99 US dollar ataupun 97 sampai 99 itu kenaikan daripada subsidi itu dari 502 menjadi 643 triliun. Ya, baik. itu tadinya kan 698 tetapi terkoreksi menjadi sekitar 643. Kalau tidak salah ya Pak Mamit ya bisa koreksi saya angkanya gitu. Nah, dengan demikian maka tetap kita melihat bahwa ada pembengkakan subsidi. Maka kita harus melakukan sesuatu. Jadi menurut saya Mas Ajat yang Ya, paling penting sekarang ini justru kita bagaimana kita memberikan bantalan kepada orang yang daya belinya lemah. baik. Ya, paling tidak jangan sampai inflasi itu tidak terkendali, maka perlu bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran karena ini esensi subsidi di sini. Baik, Jadi tapi jangan, dengan harga yang baru ini, menurut hitung-hitungan, saya ingin ke ya, Mas Mamit, seberapa berkurang beban atau yang selalu disampaikan kan membengkaknya itu seberapa bisa tertutup dengan kenaikan harga yang sekarang ini? hmm, Ya, saya kira cukup besar ya dengan kita menaikkan sekitar 2.350 per liter ya untuk Pertalite dengan saat ini misalnya sisa kuotanya itu sekitar 5 juta kiloliter itu sudah bisa kita hitung berapa triliun yang bisa diselamatkan ataupun bisa dihemat ya. Begitu juga untuk solar subsidi yang saat ini memang kenaikannya juga tidak terlalu signifikan, tetapi dengan jumlah kuota yang ada saat ini itu juga kita bisa perhitungkan gitu loh.
ada nilainya lah yang bisa diselamatkan ataupun bisa dihemat terkait dengan adanya penyesuaian harga tersebut. Nah, dengan adanya penyesuaian harga tersebut, maka tadi dana-dana tersebut sebenarnya Ya, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, Kang Ajat gitu loh, yang baik. lebih produktif menurut saya, yang pastinya lebih meningkatkan sumber daya manusia, karena juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dibanding seperti yang saya bilang tadi, harus kita bakar di jalan raya untuk macet-macetan, gitu Iya, kan ya lebih tapi yang menurut analisa Anda ini memang berbeda ya setiap negara dan kita sebetulnya termasuk yang murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain begitu. Tapi angkanya berbeda sekali begitu. Tapi ada juga yang menonjol kenapa Malaysia bisa lebih murah daripada kita. Itu pertanyaan publik yang hari ini dipertanyakan. Ya, Mas ya. Wahid punya jawabannya? Ya ini selalu perbandingan adalah Malaysia dan Malaysia terus ya. Pertama, Kang Ajat, pertama saya sampaikan mungkin nanti Pak Satya bisa mengkoreksi bahwa saat ini itu Indonesia itu tadi disampaikan oleh Pak Satya, kita adalah negara net importer, di mana produksi kita hanya di angka 600-an ribu, sedangkan konsumsi kita sudah mencapai 1,6 juta per hari ini kalau berdasarkan data dari Kenoma ya yang saya baca. Nah, yang kedua, Malaysia itu saat ini berdasarkan data dari Kanoma juga, mereka ini sekarang justru mengekspor 5,5% pada tahun 2014 daripada produk mereka. Dengan demikian mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap ataupun terpengaruh tapi tidak signifikan terhadap harga minyak dunia. Iya. Kedua, jumlah kendaraan yang beroperasi di Indonesia saat ini mencapai 149 juta kendaraan. Sedangkan di Malaysia jumlah kendaraannya hanya 33,3 juta kendaraan yang beroperasi di Malaysia. Ketiga, bicara tentang unsur geografis, saya kira Iya. kita ini adalah negara kepulauan dengan biaya distribusi yang sangat mahal. Jauh sekali jika dibandingkan dengan Malaysia yang notabene lebih aman dan bukan negara kepulauan, jadi biaya distribusinya lebih murah. Keempat, kita ini pajaknya banyak. Ada PPN, ada PPBKB yang disesuaikan dengan kalau PPBKB disesuaikan dengan masing-masing daerah, ada yang 5%, ada 7,5%. Nah, faktor-faktor inilah yang berbeda. Di Malaysia saya kira pajaknya tidak sebesar kita. Unsur geografis jauh lebih mudah. Mereka juga kendaraannya jauh lebih sedikit. Dan pasti mereka juga memberikan subsidi yang sangat besar. Pemerintah Malaysia menghabiskan kurang lebih hampir 100 triliun dan terbesar sepanjang sejarah untuk tahun ini adalah untuk subsidi BBM mereka. Dan saya kira mereka saat ini sedang berpikir bagaimana mengkalkulasikan agar subsidi ini tepat sasaran. Ini yang saya kira sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia juga. Jadi saya kira agak kita agak berbeda lah dengan Malaysia dari sisi perekonomian, terus juga dari sisi produksi minyak, terus juga distribusi dan lain-lain. Juga jumlah kendaraan pun saya kira sudah sangat jauh berbeda, 33 berbanding 149 juta adalah jumlah yang luar biasa berbeda. Baik, Pak Satya, dengan harga yang baru ini, seberapa bertahankah atau adakah kemungkinan harus menaikkan lagi atau ini adalah yang terakhir? Kalau menurut saya bukan masalah yang terakhir atau yang keberapa. Yang paling penting adalah bahwa orang yang terdampak dan memang layak disubsidi itu disubsidi negara. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya apabila nanti data yang seperti DTKNS itu, DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan nanti ditambah karena subsidi itu kan banyak ya. Ada subsidi untuk keluarga harapan, ada subsidi Tapi itu kan nanti berkaitan dengan tadi ya, apakah tepat sasaran atau tidak perlu juga dievaluasi. Tapi untuk harganya sendiri sebetulnya mungkinkah satu hari dengan patokan harga yang seperti sekarang ditetapkan itu memang kita masih juga membutuhkan kenaikan harga BBM? Atau bahkan turun? Kalau begini, jadi kalau tinggal paradigma yang mana yang diambil. Tahun 2014 ya pada waktu Pak Jokowi sama Pak JK ya, tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 akhir saya masih ingat karena saya pimpinan komisi waktu itu. Pemerintah sudah mulai mengalihkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi orang. Ya, dan yang komoditas itu sudah dinaikkan hampir masuk di dalam harga keekonomian. Waktu itu kita mengatakan jangan di harga keekonomian, karena kalau di harga keekonomian itu menyalahi daripada pasal 33, karena ini administered harus dihitung, harus dilindungi oleh negara. Maka waktu itu dipatok per 3 bulanan. Atau setelah di waktu itu bagaimana kalau sebulanan? Nah, kalau sebulanan jadi kayak market price. Kita kan tidak boleh di dalam pengelolaan sumber daya alam kita yang digunakan untuk
masyarakat secara banyak menggunakan ekonomi pasar. Karena itu esensi dari pasal 33. Jadi pernah dicoba, tetapi waktu itu mungkin masalah data, ya, Iya. sehingga ketidaktepatan sasaran kepada orang yang berhak di bawah itu agak besar ketidaktepatannya. Nah, sehingga akhirnya tetap ditahan dengan posisi harga sudah tidak direview per 3 bulanan, begitu ditahan di saat harganya di bawah, ya sudah ditahannya cukup lama, ya Iya. akhirnya otomatis disparitasnya tinggi sekali kan antara harga keekonomian dengan harga yang ditahan tadi, dan itu terjadi di sekitar 2015 hingga kemarin gitu. Jadi pernah ada paradigma seperti itu. Jadi Baik. kalau sekarang kita dikatakan bahwa kita mau kemana ini? Ya kalau menurut saya yang paling penting adalah bahwa rakyat yang memang berhak disubsidi, dia menikmati subsidinya ya dengan cara bantuan langsung ataupun apa, supaya daya belinya ini biarlah yang kaum menengah ke atas yang memang dia berkecukupan, ya itu mereka bisa membelanjakan dengan cara yang wajar. Hanya Baik. perlu saya menghimbau ya atau untuk semuanya supaya ada pola hidup efisiensi, Iya. dan di dalam strategi transisi energi kita juga kita akan meninggalkan BBM dari waktu ke waktu nantinya. Ya, Iya. karena kita akan cari yang lebih clean ya. Ya paling tidak kalau fosil ya masih menggunakan BBG, bahan bakar gas. Nanti ada electric vehicle, ada hydrogen fuel cell yang akan kita kembangkan ke depan. Jadi supaya kita tidak terperangkap dengan bahan bakar mahal ini. Iya. Karena BBM itu sejatinya mahal, Mas. Cuman Iya. karena murah karena disubsidi. Baik. Jadi kalau kita berbicara di pasar ya harganya mahal. Dan Baik. itu udah waktunya kita meninggalkan BBM. Baik, Mas Wamid, tapi memang menjadi menarik ya. Sebetulnya kan sangat wajar begitu kan, ada naik turun ya kalau bicara tentang BBM. Tapi bagaimana ini supaya tidak memang menjadi dalam tanda petik polemik begitu kan, setiap ada kenaikan selalu menjadi bahan diskusi begitu. Apa tadi kalau Pak Satya mengatakan mau dari mana kita meniliknya begitu? Iya, kalau menurut saya bahwa memang yang namanya BBM tadi kan fluktuasi ya, dan yang paling memungkinkan terjadinya fluktuasi harga itu adalah jenis bahan bakar umum seperti diatur dalam Perpres 191 2014 dan sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020, di mana memang penentuan harga itu tergantung daripada MOP ataupun Argus yang dievaluasi oleh badan usaha, Iya. yang kemudian nanti badan usaha melakukan kalkulasi terkait dengan kurs mata uang rupiah dan lain-lain. Sudah ada formula di dalam Kepmen 62 tersebut. Nanti mereka akan melaporkan ke menteri, dalam hal ini Menteri SDM melalui Dirjen Migas. Nah, dengan adanya itu yang untuk BBM umum. Jadi memang sudah ada aturan. Tapi kalau untuk BBM penugasan, JBT ataupun JBKP, saya kira ini harganya memang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kalkulasi daripada pemerintah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Satya bahwa ini tidak bisa dihitung dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tetapi memang jangkanya cukup panjang 1 tahun sambil pemerintah terus melakukan evaluasi. Iya. Awal pada saat itu adalah dalam APBN kita menetapkan ICP kita di angka $63 dan kurs mata uang rupiah kita di 14.500. Tapi di dalam APBN perubahan, mengingat harga minyak kita sedang tinggi, harga minyak dunia tinggi, maka pemerintah merubah asumsi APBN-nya menjadi $100 per barrel dengan kurs 14.750. Nah, ini akan berjalan secara fluktuatif sambil pemerintah menghitung sejauh mana nanti pengaruhnya terhadap APBN, ya kan? Dan saya kira tidak serta-merta pemerintah akan menaikkan ataupun menurunkan, tetapi karena saat ini pun masih ada kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada badan usaha. Nah, pemerintah akan terus berhitung, dan saya kira di tahun 2023 ini jauh lebih sulit lagi, Kang Ajat, karena sudah masuk tahun politik ya, jadi agak repot mengambil kebijakan yang tidak populer Berarti tahun 2023. di bulan ini memang hitung-hitungan yang relatif tepat begitu ya? Ya, saya kira ini ya momentumnya saat inilah. Kalau enggak agak repot nanti kita untuk di tahun 2023 untuk. Tapi kembali ke pernyataan Anda pil pahit begitu. Seberapa besar dampaknya sebetulnya? Atau seberapa lama ini bisa berdampak dan memang perlu untuk penyiasatan ya? Ya, saya kira pasti ya tinggal bagaimana tadi pemerintah bisa terus mengeluarkan bantalan-bantalan sosial, bisa memberikan bantalan sosial yang memang tepat sasaran, terus juga bisa memberikan stimulus ekonomi yang lain yang bisa membantu masyarakat, sehingga masyarakat tetap terbantu daya belinya, terus juga perekonomian tetap tumbuh, dan para petani ataupun kelompok rentan yang memang terdampak ini bisa
kembali beraktif perekonomian mereka bisa tetap jalan dan dengan kecepatan pemerintah saya kira ya mudah-mudahan tidak terlalu lama dampak ini gitu kan ya secara Iya. ekonomi dengan adanya bantalan yang terus diberikan walaupun memang hanya 4 bulan ya sebenarnya kan tetapi saya kira ketika nanti ada harga yang terlalu tinggi dan itu saya selalu tadi juga saya sampaikan juga ke teman-teman media bahwa kalau sampai nanti ada satu komoditas pangan yang nilainya terlalu tinggi saya akan mendorong pemerintah untuk melakukan operasi pasar gitu kan ya. Baik. Ini sangat membantu masyarakat sehingga pemerintah pun masih berkewajiban tetap menjaga harga pangan, ya kan harga kebutuhan pokok dan masyarakat kita tetap terbantu daya belinya. Di samping juga nanti ada kegiatan stimulus lain yang saya kira akan terus diberikan pemerintah dibandingkan kita harus membakar dana APBN kita di Iya, jalan raya. Pak Satya terakhir ya terkait dengan dampak tadi sudah pasti ya nanti akan ada angkutan yang naik, kita di harga barang angkut yang naik begitu kan. Seberapa hitung-hitungannya, besarannya dan bagaimana sebetulnya ini supaya tadi pil pahit itu memang dirasakan hanya sementara waktu saja begitu. Iya, kalau dari beberapa hal gitu yang dihitung terhadap kenaikan daripada inflasi, itu besarnya tergantung daripada keberhasilan untuk memberikan bantalan kepada orang-orang yang memang daya belinya perlu dibantu. Ya, karena ini menurut saya yang sudah diluncurkan baru bisa kita prediksi ya kira-kira. Apabila tidak tepat ya otomatis inflasinya akan lebih Naik. tinggi. Tapi kalau itu tepat tentunya tetap terjaga daya beli. Memang ada dampak saya yakin karena di dalam teori ekonomi itu kan selalu ada shock inflation, ada inflasi kejut ya. Iya. Yang mana inflasi kejut itu sebetulnya banyak komoditas yang naik, yang ikut-ikutan naik, yang sejatinya kontribusi daripada alat transportasi yang digunakan pada komoditas tersebut tidak terlalu besar. Jadi kan di dalam operating cost itu atau production cost kan kelihatan di situ. Iya. Sebetulnya berapa sih besar daripada transportasi yang menggunakan BBM tadi. Tapi kadang kenaikannya lebih tinggi daripada kontribusi transportasi di dalam production cost mereka. Iya. Nah ini saya ngelihat ya itu tadi efek kejut tadi gitu dan kita harapkan nanti akan ada satu keseimbangan ya terutama apabila pemberian bantalan ini betul-betul tepat sasaran dan saya yakin orang yang berhak akan merasakan adanya bantuan ini dengan baik. Kita akan kawal tentu saja ya seberapa tepat begitu kan karena tadi kalau keputusannya sudah tepat tetapi antisipasi dampaknya tidak tepat ini juga bisa menimbulkan masalah baru. Terima kasih Pak Satya. Dan Mas Pamit sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, Menteri Sosial berjanji akan menyalurkan bantuan sosial bahan bakar minyak sebanyak 2 kali. Pencairannya sendiri akan dimulai pada September ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan pendistribusian bansos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan total Rp600.000 hingga Desember 2022. Direncanakan sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan menerima BLT BBM. Namun dari jumlah tersebut yang telah siap sebanyak 18.400 juta 486.756 juta KPM sehingga sisanya sedang dilakukan cleansing oleh Kemensos terkait dengan keabsahan data. Saat ini dari rencana 20,65 juta KPN penerima manfaat itu sudah siap salur di PT Pos 18.486.756. Sisanya sebesar sedang proses cleansing karena seperti kita ketahui misalkan kita ngumumkan hari ini jam ini 1 jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal. Jadi kita perlu cleansing, masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama. Pemirsa, MNC News Prime masih akan berlanjut dengan narasumber dan tema lain, tetaplah bersama kami.